Halo, selamat malam semua. Jumpa lagi ya di Bekal Kehidupan. Nah, ini kali ini aku akan membahas mengenai salah satu judul lagi, yaitu topik, yaitu kita dulu baru anak. Bagaimana cara menggunakan gadget yang dapat dipertanggungjawabkan dan aman bagi anak? Dalam sebuah sharing session dengan para orang tua tentang perilaku anaknya dengan gadget, ada seorang ibu yang mengeluh tentang anaknya yang tidak bisa lepas dari handphonenya. Sebelum sekolah, ketika bangun tidur aja langsung buka handphone. Sampai di mobil pun terus main handphone sampai pun dia tiba di sekolahnya. Sekolah melarang anak untuk bawa handphone sehingga ditinggallah handphonenya di mobil. Begitu pulang, naik mobil langsunglah handphone yang dipegang dulu dan dilihat. Jangan tanya di rumah seperti apa ya, tentu saja tak lepas dari handphone. Entah main game atau cuma buka-buka sosmed aja. Lalu saya tanya, bagaimana penggunaan handphone sang ibu dan ayah ketika di rumah bersama anak? Jawabnya si orang tua tersebut, ya saya kan jualan online bu, saya ya terus pegang handphone dan order gak pernah berhenti. Kan gak mungkin saya balas nanti-nanti, bisa-bisa ordernya melayang dong gitu. Langsung aku jawab aja, oh pantas aja gitu. Kebiasaan anak adalah suka meniru, itu yang pertama sebetulnya ya. Anak kita itu belajar pertama kali dengan cara meniru. Dia akan meniru apapun yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dari lingkungan sekitar. Orang tualah yang pertama akan dia manfaatkan sebagai teladan. Jika yang anak lihat A, maka dia akan meniru A juga. Lalu bagaimana dong bu supaya anak saya tidak main handphone terus? Gampang, ya saya bilang aja, kalau ibu tidak usah main handphone terus loh, kata dia. Lalu ramailah para orang tua mendiskusikan jawaban saya itu. Ada orang tua yang sepakat, banyak yang belum bisa menerima. Sebagian yang sepakat dengan saya juga masih bingung bagaimana cara mengendalikan menggunakan gadgetnya sendiri, baik karena tuntutan pekerjaan maupun karena takut ketinggalan cerita seru di chat group. Yang kedua adalah menilai dan menimbang. Sebenarnya sebelum kita melakukan perubahan pada diri kita sendiri dan anak kita mesti jelas benar nih mengapa kita khawatir melihat anak yang main handphone terus menerus. Apakah karena dia tidak melakukan hal-hal lain? Apakah karena dia tidak punya teman nyata? Apakah karena dia main game terus sampai lupa makan dan sholat? Atau karena Anda khawatir dia melihat hal-hal buruk di handphonenya? Atau ada sebab lain? Kita juga perlu menilai apa pentingnya handphone buat anak. Adakah hal-hal yang memang perlu dilakukan dengan handphonenya? Adakah hal-hal yang menurut Anda perlu dia pelajari atau dapatkan dengan menggunakan handphone? Langkah itu juga Anda lakukan bagi diri Anda sendiri dan menilai dan menimbang tadi. Anda akan punya keputusan bagaimana sebaiknya pola menggunakan handphone Anda dan seberapa penting HP buat Anda atau buat dia juga. Berapa porsi waktu yang boleh Anda habiskan dengan handphone dan bagaimana cara penggunaannya yang dapat dipertanggungjawabkan dan aman bagi anak. Barulah Anda tentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah ajak dia dialog ya. Kalau kita sudah bisa memperbaiki pola penggunaan gadget kita, bagaimana dong membuat anak-anak tidak main gadget melulu, kata yang lain. Nah, di sini pentingnya dialog dengan anak. Seiring dengan bertambahnya usia anak, maka anak harus juga diajak bicara dengan cara dialog atau diskusi dan tanya jawab untuk menjelaskan apa tujuan sebuah perilaku, manfaatnya, dan bagaimana untuk melakukannya. Dengan demikian, anak akan mengerti betul mengapa ia boleh melakukan sesuatu dan mengapa tidak boleh melakukan yang lain. Pengetahuan ini penting untuk membentuk persepsi anak dan menjadi pijakan dalam berperilaku. Memulai dialog akan membuat perasaan kita dan anak tidak karuan jika dimulai dengan larangan. Anak akan bingung, kok tiba-tiba ibu atau ayah melarang sesuatu yang kemarin tidak masalah. Oleh sebab itu, hindari dialog yang dimulai dengan larangan ya. Ceritakan saja kepada dia mengapa Anda mengubah perilaku bergadget, terutama dampak negatif yang ingin Anda hindari. Tanyakan kepada dia tentang penggunaan HP-nya, apa manfaat yang dia peroleh,
Apakah dia merasakan juga apa yang Anda rasakan? Setelah itu, Anda ajak dia untuk mengatur kembali penggunaan handphonenya, soal waktu dan kesempatan apa aja yang dia boleh buka handphone, soal berapa lama dia boleh buka handphone, aplikasi dan konten yang boleh dia akses, di mana dia boleh buka handphone, dan berbagai aturan lainnya. Sepakati aturan tersebut bukan cuma dari Anda dan untuk dia, tapi untuk seluruh keluarga. Dalam pelaksanaannya, tentu saja Anda perlu mengontrol. Biasanya sih bukan Anda saja yang mengontrol ya. Anak pun akan menegur Anda jika Anda melanggar kesepakatan. Jangan sakit hati, berbanggalah karena tandanya dia komit dengan kesepakatan bagaimana dengan Anda. Nah, dari sini kan kita ini ya, betapa perlunya kalau misalnya kita itu dekat dengan anak. Jadi kita pas waktu ada anak yang sering main handphone melulu, kita jangan larang dulu ya, tapi kita tanyakan dulu, kita ajak ngobrol anaknya, apa sih manfaat kalau kamu pakai handphone terus? Apa sih manfaatnya? Kalau misalnya negatifnya, kamu kalau main handphone terus ada negatifnya enggak? Kamu nanti bisa nggak lulus sekolah loh, misalnya seperti itu. Jadi coba deh belajar dulu, baru main handphone. Nanti kalau misalnya juara kelas, nanti ibu ganti deh handphone dengan handphone yang baru. Contohnya seperti itu. Jadi sudahkah kamu mendampingi anakmu saat dia bermain gadget? Nah, itu pun juga penting ya. Karena perlu pendampingan seorang tua saat anaknya bermain gadget itu juga penting. Kan untuk membatasi mana yang baik dan mana yang buruk, yang perlu dilihat dan mana yang tidak perlu dilihat oleh anak-anak kita. Nah, dari sini ini agak penting ya. Jadi karena saat ini banyak nih anak-anak kita yang menuju ke anak milenial, yaitu anak yang penuh dengan teknologi dan ingin tahu. Untuk itu kita harus berhati-hati ya sebagai orang tua. Semoga informasinya membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hati kita semuanya damai ya. Amin. Assalamualaikum.